Tensi antara Cina dan Amerika Serikat beserta sekutunya kembali naik. Hal ini terjadi setelah Cina memutuskan untuk memberlakukan hukum maritim terbarunya di Laut Cina Selatan, LCS, yang berbatasan dengan Laut Natuna Indonesia yang sering dicaplok oleh kapal militer Coast Guard Cina tanpa izin dari Indonesia. Sejak 1 September, Cina memberlakukan aturan identifikasi maritim, di mana Beijing meminta setiap kapal khusus melaporkan posisinya ketika memasuki perairan yang negeri itu klaim. Langkah ini memicu reaksi keras dari Washington. Sebuah kapal penghancur milik Angkatan Laut ke-7 AS, USS Benfold, berlayar di sekitar Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Rabu, 8 September 2021. Berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, fitur seperti Mischief Reef yang tenggelam saat air pasang di negara dan terbentuk secara alami, bukan laut teritorial, bunyi pernyataan dari Armada ke-7 sebagaimana dikutip CNN International, Kamis, 9 September 2021. Inggris juga mengirimkan kapal perang ke Asia Pasifik. Negeri Ratu Elizabeth itu mengirimkan 2 kapal perangnya pada Selasa, 7 September 2021. Nantinya 2 kapal perang itu akan berpatroli dari Laut Bering di utara hingga Selandia Baru. 2 kapal perang itu adalah HMS Pei and HMS Tamar. Ini merupakan langkah kedua adu kekuatan Inggris di samudera terbesar dunia itu setelah sebelumnya London mengirim kapal induknya, HMS Queen Elizabeth. Kapal itu bermarkas di Jepang dan berpatroli dari wilayah LCS hingga ke Laut Cina Timur, LCS, untuk memantau ekspansi teritorial Cina. Cina menanggapi tambahan penugasan kapal-kapal ini sebagai simbol premanisme AS dan Inggris di wilayah-wilayah kedaulatannya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Laut ini terletak berdekatan dengan sejumlah negara seperti Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, termasuk RI. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus. Di aturan baru maritimnya, Cina meminta kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, kapal-kapal tanker, bahan kimia, gas cair, dan zat berbahaya melapor ke negeri itu saat melintas. Negeri Panda menyinyalir ini untuk menjaga keamanan nasional negeri itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi dalam konferensi pers virtual bersama media internasional menegaskan bahwa Indonesia prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan terutama yang berdekatan dengan perbatasan dengan Indonesia. Sekadar informasi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa klaim agresif Cina terhadap Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional. Amerika juga mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung negara-negara yang batas teritorialnya dilanggar oleh Cina. Retno mengatakan bahwa setiap negara berhak konflik, dan dapat segera reda sehingga situasi kembali tenang. Memanasnya konflik Laut Cina Selatan menimbulkan reaksi dari negara-negara perbatasan. Seperti diketahui, klaim Cina atas wilayah di Laut Cina Selatan telah lama menjadi sumber konflik dengan sejumlah negara di Asia seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Dalam konteks Laut Cina Selatan, Indonesia memang tidak merupakan negara pelayaran. Jadi pokok permasalahan yang timbul adalah tumpang tindih dari 6 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan, jelas Jose. Indonesia dalam hal ini berkepentingan menjaga lingkungan negara yang aman dan damai, sehingga kita mempunyai kepentingan untuk turut serta mengamankan. Indonesia memang tidak memihak pada negara manapun. Sikap Indonesia yang netral itu ditunjukkan dengan keberpihakan kita kepada hukum internasional, ujarnya. Hubungan kita tetap baik, artinya kita melakukan pendekatan terhadap suatu sengketa secara diplomatik dan legal. Itu yang kita jalankan, karena hubungan baik itu tetap kita bina.
Kita sudah negosiasi di dalam berbagai aspek, ketersediaan ekonomi, perdagangan dan investasi juga berjalan dengan baik, imbuh Jose mengenai hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina dan Amerika.